Kabar gembira untuk teman-teman ASN P3K bahwasanya telah rilis yaitu Peraturan Menteri Pendaya Aparatur Negara terkait tentang pembayaran kenaikan gaji berkala untuk P3K. Ini adalah merupakan tabel untuk pembayaran gaji berkala yang nanti akan dibayarkan, ada yang 1 tahunan, kemudian juga ada yang 2 tahunan. Nah, meskipun di sini sudah rilis untuk aturan pembayaran gaji berkala P3K, namun di sini kita harus mengetahui bahwasanya ada 4 syarat ya untuk kita mendapatkan kenaikan gaji berkala P3K. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru kira-kira apa saja 4 syarat kenaikan gaji berkala P3K menurut Permen Pan RB nomor 7 tahun 2023. Nah, dan siapa saja teman-teman yang nantinya itu termasuk dalam kriteria P3K yang tidak mendapatkan kenaikan gaji. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk kita ini mendapatkan pembayaran gaji berkala yang nanti akan dibayarkan kalau misalkan di sini saya sebagai golongan 9 ya, karena ijazah saya S1 dan menjadi P3K guru, maka setidaknya supaya kita ini mendapatkan kenaikan gaji berkala ini ada 4 syarat teman-teman. Nah, kira-kira syarat untuk mendapatkan pembayaran gaji berkala apa saja? Nah, di sini untuk yang pertama yaitu ketika teman-teman ingin mendapatkan pembayaran gaji berkala, maka syarat pertama yang harus kita penuhi yaitu kita harus memiliki masa kerja, kita harus memiliki masa perjanjian kerja yang lebih dari 2 tahun teman-teman. Nah, sehingga kalau misalkan masa kerja kita ini kurang dari 2 tahun, maka kita nggak akan termasuk dalam kategori guru atau guru P3K yang nantinya mendapatkan kenaikan gaji berkala. Nah, seperti halnya yang kita kutip dari Permen Pan RB nomor 7 tahun 2023 tentang kenaikan gaji berkala dan juga kenaikan gaji istimewa untuk P3K. Maka di sini kalau misalkan kita melihat pada pasal yang kedua, teman-teman. Nah, di pasal yang kedua di sini dijelaskan bahwasanya untuk kenaikan gaji berkala itu diberikan kepada P3K yang memiliki masa perjanjian kerja ini lebih dari 2 tahun. Kalau misalkan masa perjanjian kerja saya hanya 1 tahun karena usia saya ini sudah mendekati masa pensiun, maka di sini dipastikan kita nggak akan mendapatkan pembayaran kenaikan gaji berkala, teman-teman. Kemudian ini untuk aturan tambahan yaitu dalam hal gaji berkala ini adalah untuk teman-teman yang golongan 5 ya. Ini adalah kenaikan gaji berkalanya ini nanti untuk pertama kali itu diberikan kepada P3K yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 1 tahun, teman-teman. Kalau misalkan selain golongan 5 ini adalah 2 tahun, untuk yang golongan 5 ini nanti 1 tahun ya untuk yang tahun pertama. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk kenaikan gaji berkala itu diberikan secara berkala 2 tahunan. Misalkan di sini adalah saya P3K guru golongan 9, maka di sini untuk masa kerja yang 0 tahun, maka gaji pertama saya ini Rp2.966.500. Nanti secara berkala 2 tahunan, inilah di tahun kedua setelah saya ini melewatinya, nanti akan mendapatkan kenaikan gaji berkala yaitu menjadi Rp3.059.800 ya. Dan begitu terus dengan seterusnya. Nah, kalau misalkan yang gaji 5 ini maksudnya apa? Nah, gaji 5 itu adalah maksudnya bagi teman-teman yang diangkat menjadi P3K dengan golongan 5. Kalau ijazahnya S1 itu kan golongan 9 ya. Kalau di golongan 5 itu berdasarkan apa untuk pengangkatannya? Nah, seperti yang kita kutip di sini untuk pembagian jenjang golongan P3K berdasarkan dari pendidikan itulah seperti ini. Nah, untuk lulusan SD itu masuk golongan P3K 1 ya. Kemudian untuk SMP itu golongan 4, kemudian untuk SMA sederajat sampai dengan D1 itu adalah golongan 5. Jadi jelas untuk golongan 5 ini adalah gaji 5, ini maksudnya teman-teman yang diangkat P3K yang memiliki ijazah SMA sederajat sampai dengan D1 ya. Nah, kita untuk yang ijazahnya sarjana atau D4, maka di sini masuk pada golongan yang ke-9. Jadi untuk yang pertama ini adalah untuk syarat mendapatkan pembayaran gaji berkala. Itu adalah di sini kita harus memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 2 tahun, teman-teman. Nah, kemudian untuk persyaratan yang kedua itu adalah kita harus telah mencapai masa kerja golongan ya. MKG itulah masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala. Seperti yang kita kutip dari Permen Pan RB-nya,
Maka di sini di pasal yang ketiga itu sudah dijelaskan bahwasannya untuk kenaikan gaji berkala bagi P3K itu diberikan dengan persyaratan yang pertama, yaitu di sini telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala sebagaimana tercantum dalam lampiran. Nah, lampirannya itu yang mana? Nah, lampirannya itu adalah yang ada di sini. Nah, di sini adalah telah mencapai MKG yang ditentukan. Nah, di sini misalkan saya golongan 9 yaitu guru ya. Ini adalah saya mencapai MKG-nya itu berapa? MKG adalah di sini kalau golongan 9 itu adalah 2 tahunan ya. Misalkan saat ini saya diangkat P3K di tahun 2023, maka nanti 2 tahun kemudian yaitu 2023, 4, 5 sekitar 2025, maka nanti kita akan mendapatkan kenaikan gaji berkala sekian. Awalnya 2966500 menjadi 3059800 dan seterusnya. Jadi syarat kedua untuk kita mendapatkan kenaikan gaji berkala itu telah mencapai MKG yang ditentukan, teman-teman. Jadi setelah 2 tahun, kalau misalkan sebelum 2 tahun, maka kita belum akan mendapatkannya ya. Dan kemudian untuk yang ketiga itu tentunya teman-teman harus memenuhi predikat kinerja tahunan itu minimal baik ya. Nah, tentunya saat ini untuk baik itu PNS maupun juga P3K itu membuat yang namanya SKP ataupun juga sasaran kerja pegawai. Dan berikutnya setelah selesai nanti mendapatkan yaitu PKG kan, yaitu penilaian kinerja guru. Nah, pada komponen PKG itu kita harus mendapatkan yaitu predikat kinerja tahunan itu minimal baik, teman-teman. Nah, ini adalah minimal ya. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat pada aturannya, ini pada pasal yang ketiga, selain ini adalah telah mencapai masa kerja golongan, maka di sini juga persyaratan berikutnya adalah penilaian kinerja 2 tahun terakhir dengan predikat kinerja tahunan ini paling rendah bernilai baik ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Dan berikutnya di sini untuk yang keempat persyaratannya yaitu mendapatkan perpanjangan masa hubungan perjanjian kerja. Ini adalah diatur secara periodikal. Apakah di Pemda kita ini diatur untuk masa perjanjian kerja itu selama 2 tahunan, 5 tahunan, apakah 3 tahunan atau 4 tahunan? Tentunya di sini asalkan kita mendapatkan perpanjangan masa hubungan perjanjian kerja, maka nanti kita akan mendapatkan yaitu pembayaran gaji berkala. Seperti yang kita lihat yaitu pada pasal yang kelima, P3K yang mendapatkan perpanjangan masa hubungan perjanjian kerja P3K ini dapat diberikan yaitu kenaikan gaji berkala jika memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal yang ketiga tadi ya. Jadi di sini untuk kita mendapatkan kenaikan gaji berkala juga harus mendapatkan perpanjangan masa hubungan perjanjian kerja. Misalkan di tahun ini 2023 ini saya diangkat dapat SK P3K. Kemudian nanti 2 tahun kemudian sekitar 2025 mendapatkan kenaikan gaji berkala kembali. Kemudian misalkan pada saat ini nanti misalkan ada perampingan ya, tentu saja nanti kita harapkan tidak, atau mungkin ada hal lain yang menyebabkan kita diberhentikan untuk masa hubungan perjanjian kerjanya, maka berkala berikutnya ini kita tidak akan mendapatkan, teman. Nah, tentunya di sini kita mengupayakan bahwa kita itu harus selalu diperpanjang ya untuk masa hubungan perjanjian kerjanya, supaya nanti kenaikan gaji berkala kita setiap 2 tahunnya ini bisa berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya di sini sebenarnya dari Kemdikbudristek itu telah mengusulkan bahwasanya untuk P3K guru dan juga P3K lainnya itu diminta untuk masa perjanjian kerjanya itu sampai batas usia pensiun sampai usia 60 tahun ya. Dan hal tersebut dibalas dengan baik yaitu dari Kemenpan RB bahwasanya di sini memang untuk efisiensi seleksi yang membutuhkan banyak biaya ini juga disetujui. Namun ditegaskan bahwasanya di sini ada syarat-syarat untuk masa perpanjangan kerja ini nanti bisa dilakukan secara otomatis sampai dalam batas usia pensiun. Yang mana dari kedua surat edaran ini kalau misalkan kita bisa istilahnya tuh mensamarikan ya, ini setidaknya ada 4 syarat untuk perpanjangan kerja P3K ini bisa dilakukan. Yang pertama, belum memasuki batas usia pensiun. Yang kedua, tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian sesuai dengan kinerja SKP. Kemudian kebutuhan organisasi ini harus tetap ada ya, membutuhkan kita. Demikian, semoga bermanfaat sobat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.